Ilham Arif Sirajuddin. Alhamdulillah Pak Faisal. Sehat-sehat? Alhamdulillah. Harus tetap sehat. Alhamdulillah. Apalagi dalam kondisi begini, pandemik seperti ini, tubuh harus siap menangkal virus itu. Jadi harus sehat memang. Ya. Jangan memang sakit pelan-pelan. Kalau sakit pelan-pelan dimakan toki pelan-pelan saja. Intinya jangan sakit. Ya, intinya jangan sakit. Ya. Alhamdulillah. Bawa happy terus, bawa senang terus. Ya. Seperti itu sehingga tidak ada problem. Tapi ini Pak Aco ini saya panggil Pak Aco. Iya, Pak Aco mau. Karena Aco itu akronimnya aktif, kreatif, dan optimis. Karena kalau dia tidak aktif dan kreatif dan tidak pernah optimis, maka dia tidak akan pernah jadi Aco seperti sekarang. Aco itu selalu harus hidup, karena kalau Aco mati banyak yang susah. Ketawa ibu-ibu kan. Pasti ini nanti persepsi lain lagi, padahal kita tidak bicara seperti itu. Tapi Pak Aco ini unik. Uniknya kenapa? Saya ingat beliau ketika menjabat sebagai wali kota, pejabat tinggi di kota ini gampang sekali temui. Setelah tidak jadi wali kota, justru susah ditemui. Untuk menggelar podcast ini saja, kita bisa tunda beberapa minggu. Iya, betul. Apa sih sebenarnya yang dikerjakan selama ini? Kalau waktu kita jabat wali kota, pekerjaannya jelas, yang kita urus itu ke Makassar. Tapi begitu kita tidak jadi wali kota, terlalu banyak yang diurus. Iya. Sehingga berapa kali Muti sudah konfirm lagi, tiba-tiba harus ke Jakarta, tiba-tiba ada ke daerah, ya pergi mencari sesuap nasi, kasihan segenggam berlian. Sudah lumayan itu. Banyak kegiatan, jadi kegiatan usaha yang membuat saya banyak aktivitas di luar kota Makassar. Jadi ketika kemarin mengatur jadwal, memang itu saya juga minta maaf karena udah konfirm tiba-tiba harus ke Jakarta. Karena itu tadi kita bukan pada posisi decision maker yang bisa mengatur jadwal. Karena kita punya mitra, kita punya join, kadang-kadang dia punya waktu, kita tidak punya waktu. Jadi begitu dia kita harus mengalah. Jadi seperti itulah. Di tengah kesibukannya yang sangat luar biasa, bagaimana supaya tetap sehat bugar seperti sekarang? Kalau mau sehat, yang pertama pikiran dulu. Pikiran dulu. Jangan berpikir macam-macam, jangan membawa. Karena kalau pikiran macam-macam, pasti turunnya ke hati. Kalau hati tidak mungkin bisa dibohong, karena dia langsung berkontaminasi dengan raut muka. Dia kalau orang pusing, banyak utangnya, daerah perasaannya. Itu dulu. Yang kedua, menjaga kesegaran dengan rutinitas aktivitas olahraga. Saya alhamdulillah, mungkin juga karena banyak kan orang selalu bilang. Jadi yang membuat saya juga segar, ya kira-kira saya rata-rata bangun jam 2, setengah 3 malam. Setelah itu langsung mandi, terus sholat tahajud sampai jam 3, setengah 4. Tidur lagi, tapi kan tidur ayam 15 menit 10 nunggu subuh. Kalau habis ngaji terus tidur, baru pergi sholat subuh di masjid. Alhamdulillah. Itu yang saya lakukan, rutinitas saya kira-kira setelah saya keluar dari pesantren. Kalau di pesantren saya 4 tahun itu memang saya lakukan pesantren kehidupan. Saya lakukan. Jadi itulah mungkin juga ya. Saya selalu bilang sama orang, saya tidak pernah menyesal bahwa satu kali dalam perjalanan hidup saya harus ada dalam buih yang saya katakan pesantren kehidupan. Bahwa ketika saya mendapat cobaan seperti itu dan ketika saya masuk di dalam pesantren itu, kalau seandainya bisa itu sejadah diperas kira-kira 5 liter itu air mata. Setiap malam saya sujud. Yang saya bilang sama protes ke sama Tuhan, ya Allah kenapa kau uji kayak begini? Saya tidak lakukan ini. Artinya begini, kalau kita mengatakan seperti itu pada Allah dan kita melakukan, kira-kira kan sama Tuhan gini, akabale papa lebele memang tongko kau, kira-kira dikasih begitu. Tapi kan saya mengatakan bahwa saya tidak lakukan, tapi saya dapat ujian seperti ini. Itulah kemarin saya waktu pergi nyerahin bantuan, saya bilang sama orang, akhirnya saya tarik hikmah dari semua perjalanan itu, bahwa ternyata tidak akan pernah jatuh itu daun selembar dari lantainya, tangkai daun pohon itu tanpa seizin Allah.
Artinya tidak akan mungkin kita bisa jadi pertemuan ini juga tanpa seizin Allah. Ya. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, pasti itu sudah bagian daripada skenario. Cuman kita tidak tahu skenario-nya seperti apa Allah berikan sama kita. Kan tadi mencoba tips sehat, tapi sadar pasti ada rahasianya. Sehatnya itu, karena itu tadi saya belajar dari situ. Ya. Saya belajar dari situ, saya coba dengan rutinitas ibadah. Ya, alhamdulillah saya bilang ada hikmahnya. Artinya setiap saya habis sholat, kadang-kadang kalau tidak ada jam buru-buru banget keluar, pasti ada yang kurang. Kalau saya habis selesai sholat, saya tidak buka Quran. Makanya kalau saya kemana-mana, saya bawa tasku. Tasku LV, bos. Begitu. Begitu saya pergi sama Rindu, saya bawa. Dia bilang itu, yang temanku yang bawa tasku, dia bilang sama tanya, pasti uang isinya itu toh? Dia bilang, iya uang. Dibukakan itu tasku Al-Quran isinya, tak bangkai. Dia bilang, deh, tanpa Al-Qurannya saja tas LV. Kadang-kadang juga kita tidak menghargai kita punya kitab suci. Kadang-kadang ada Quran dia lipat-lipat ikan ton. Orang lain, saya terus terang, satu waktu saya niatkan dalam hati, karena ada temanku satu pesantren beragama lain, dia punya kitab, LP dia punya kitab. Saya, ya Allah, mudah-mudahan saya ada kesempatan juga, saya mau ingin begini. Jadi saya mau menghargai saya punya kitab juga, kitab suciku saya terus. Itu dia yang intinya seperti itulah saliangan. Oleh karena itu, yang pertama adalah perbaiki niat kita. Kalau hati kita baik itu insya Allah segar kita terus. Pasti masih ada rahasianya nih Pak Aco. Kenapa kita selalu minum rebusan daun paria setiap hari? Oh itu tuh ya itu. Bukan paria. Jadi saya punya obat sekarang kalau toksin ya. Malam itu sebelum tidur pasti saya minum. Saya potong paria slice. Cuma paria di sini kan paria pertanian, paria tidak pahit tapi ya lumayan lah. Jadi saya minum 1 gelas itu, alhamdulillah itu yang barangkali juga bikin segar. Itu juga karena itu buat keluar toksin. Kalau kita mau coba, ini 5 slice, tipis-tipis kita rendam, baru ambil kalau sudah dingin kita tombol sedikit situ, baru tetes 5 tetes apa sih obat kalau luka? Betadine, putih gitu betadine, larut. Jadi dia melarutkan racun. Racunnya itu kira-kira seperti itu, makanya segar seperti itu. Makanya tadi saya bilang Pak Aco ini masih banyak yang dirasakan kita. Itu banyak. Ada lagi minuman Coronaku buatan sendiri. Nanti kasih ke maksudnya? Ada di mobil ku bawa. Ini kan dicatat sama Tuhan. Iya sebentar. Sebentar ku kasih rumusnya. Pak Aco ini menurut catatan kami hampir tiap minggu ke Ternate. Apakah di sana ada will? Ya mau nanti dibilang jadi pengusaha besar lagi. Yang penting saya lagi berusaha mencari rezeki yang halal. Nah, itu aja. Mau dimanapun kalau ada kesempatan ya kita pergi kejar gitu. Nah, termasuk ke Ternate. Tapi kan will itu juga rezeki. Iya. Ya itu saya bilang kegiatan sekarang ini memang lebih banyak urusan usaha. Makanya orang bilang kalau mau pilkada maju ke gubernur apa tidak ada cerita kalau tidak doe. Cari uang dulu baru kita bicara politik. Tidak ada cerita politik kalau tidak ada uang. Iya. Maaf Pak Cok, kali ini kita tidak bicara tentang politik, tapi menjerit-jerit bisa. Maksud saya tadi will itu wilayah idaman lain. Oke, kalau itu jangan kok. Tidak ada. Saya itu lelaki setia. Bukan wanita idaman lain, tapi wilayah idaman lain. Bisa jadi. Bisa jadi ya? Bisa jadi. Bisa jadi, tapi tidak ada di orientasi politik. Untuk mana dia? Semata-mata nyari rezeki aja di kampung orang. Ya. Kebetulan di sana ada peluang. Katanya setiap subuh salat subuhnya di Masjid Amirul Mukminin. Dulu, iya sekarang kalau situ. Nah, kalau salat subuh pasti ke Masjid Terapung atau kadang-kadang kalau minggu subuh ikut baikar subuh, keliling subuh. Dulu keliling dari satu masjid ke satu masjid. Jadi gue tahu itu yang mana masjid yang paling banyak jamaah subuhnya. Yang paling banyak jamaah subuhnya masjid itu Pasar Terong. Bisa 5 saf. Kenapa bisa banyak ke pedagang? Kalau masjid raya tetangga. Jadi kalau mau lihat ukuran masjid jamaahnya pergi ke salat subuh. Semenjak pandemik itu
banyak kan di trafo. Waktu pandemi kadang-kadang saya menangis. Waktu awal pandemi itu menyesal karena di masjid itu cuma berdua aja, saya dengan imam. Sampai saya menangis sendiri. Ya Allah, kenapa sampai seperti ini cobaan? Artinya ada rumahmu yang ada seperti ini kok menjadi sepi. Jadi imam itu imam yang azan, dia yang imam, saya yang qomat. Berdua aja sembahyang. Iya benar ya Allah. Saya waktu itu awal-awal pandemik itu. Ya, bicara tentang religiusitas, ada yang menarik dari sisi Pak Aco sekeluarga. Katanya setiap maghrib keluarga harus salat jamaah di rumah. Dari dulu Pak Faisal waktu saya awal-awal berumah tangga, terus dengan segala kesibukan karena Ibu Alia kan juga dari dulu memang pekerja. Jadi kita bangun komitmen bersama. Maghrib harus di rumah. Anak-anak pun sampai sekarang maghrib harus di rumah. Artinya setelah itu ada aktivitas saya silakan, tapi maghrib harus pulang dulu.